Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan pembelajaran di kelas 3 bersama Pak Arif di pembelajaran tema 1 subtema 3 pembelajaran 3 pada hari ini. Pada hari ini anak-anak akan belajar dengan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kalian akan mengenal unsur-unsur dalam karya dekoratif dengan menghias gambar dekoratif ikan dengan menggunakan unsur garis. Yang kedua, anak-anak akan mengidentifikasi dan menuliskan hewan peliharaan di rumah dan menyebutkan ciri-cirinya. Yang ketiga, kita akan menyelesaikan soal perkalian dalam soal cerita. Oke, pembelajaran kali ini kita mulai. Di awal pembelajaran ada teks tentang motif ikan. Ini di sini ada gambar ikan dengan motif yang dihiasi karya dekoratif dengan unsur garis. Nah, untuk gambar karya dekoratif itu anak-anak tidak perlu menggambar secara detail, namun motif benda yang kita gambar itu tetap terlihat. Nah, contohnya seperti motif ikan ini. Motif ikan dalam karya dekoratif yang Pak Arif berikan ini perpaduan antara garis ya, ada garis lurus, ada garis lengkung, dan juga memadukan unsur karya dekoratif yang lain dengan perpaduan warna. Nah, fungsinya apa? Fungsi karya dekoratif adalah untuk mempercantik motif benda yang sudah kita gambar. Yang Pak Arif maksud di sini kalian tidak perlu lengkap menggambarnya. Itu seperti motif ikan ini, itu hanya bagian-bagian ikannya saja yang terlihat. Ada mata, ada mulut, ada sirip, ada ekornya. Seperti insang itu. Ini tidak detail ya gambarnya. Seperti ada organ yang di dalam ikan, paru-paru atau insang, ada kandung telurnya dan sebagainya. Itu tidak perlu detail kita gambar, hanya objeknya saja yang terlihat dari luar, namun sudah menggambarkan atau mewakilkan benda yang akan kita gambar atau kita sampaikan. Nah, dalam teks bacaannya itu ada penjelasannya. Di dalam karya dekoratif motif gambar ikan ini, ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, ini salah satunya. Kalau pembelajaran kemarin kalian membuat gambar hias bermotif hewan dengan gambar ayam ya, untuk pembelajaran kemarin. Nah, sekarang kita belajar dengan motif hewan
ikan. Nah, di sini Pak Arif juga sampaikan gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Nah, ini gambar itu disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya, jadi tetap kelihatan ikan. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Nah, contohnya seperti gambarnya ikan ini kan ada dipadukan warna kuning, merah, terus ada garis-garis yang sebenarnya itu kan penggantinya sisik, tapi tidak menyerupai sisik pun tidak apa-apa, tidak mengapa, karena ini karya dekoratif. Nah, seperti gambar yang kedua yang gambarnya coklat itu. Nah, sisik kan harusnya motifnya silver gitu ya. Nah, ini kita hias dengan gambar dengan warna coklat muda dan krem, tidak jadi masalah karena kita sedang belajar karya dekoratif, jadi tidak seperti aslinya, tidak masalah. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk tugas yang pertama berhubungan dengan yang Pak Arif jelaskan di atas tadi, kalian mencoba gambar ikan dengan menghias, diberi hiasan motif sesuka kalian, sesuai dengan imajinasi kalian. Silakan nanti mau kalian gambar dengan perpaduan garis lurus atau garis lengkung atau garis lengkung dan garis lurus, silakan, bebas, sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian atau imajinasi kalian. Kalau sudah selesai nanti jangan lupa dikirim gambarnya ke Pak Arif. Nah, di teks yang kedua itu sudah Pak Arif sediakan, ada teks literasi ciri-ciri ikan. Setelah kita tadi mempelajari motif gambar ikannya, sekarang kita mempelajari ciri-ciri ikannya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Salah satu jenis ikan adalah ikan koki dengan ciri-ciri bentuknya bulat dengan ekor panjang, badannya warna-warni, dan bertubuh gendut. Ikan koki gerakannya sangat lambat. Nah, ini di teks literasinya ini sudah Pak Arif beri contoh ciri-ciri ikan, yaitu ikan koki yang sudah Pak Arif sebutkan tadi. Ikan selalu berenang ke arah depan apapun kondisi yang dialaminya dan tidak pernah berenang mundur meskipun ada hal yang membuat dia untuk mundur. Dan belajarlah juga dari ikan laut. Meskipun air yang menjadi tempat tinggalnya terasa asin, namun tubuhnya tidak ikut asin. Dari sini kita dapat belajar pada ikan, jangan mudah terbawa oleh lingkungan. Lingkungan laut yang asin tidak membuat ikan menjadi asin. Milikilah pendirian untuk menentukan apa yang ingin kalian capai dalam hidup yang hanya sekali saja.
Sekali lagi, jangan pernah mundur, karena waktu tidak akan pernah mundur walau 1 detik pun. Seperti itulah yang harus kita contoh dalam meraih kesuksesan yang akan kalian impikan. Untuk informasi juga, di sekolah kita itu ada program Adiwiyata. Di salah satu kegiatannya itu kita membudidayakan ikan cupang. Lokasinya ada di samping perpustakaan SD Negeri Nggolo. Mengapa kok di SD Negeri Nggolo membudidayakan ikan cupang? Karena Adiwiyata kita itu berkonsentrasi pada pemanfaatan lahan sempit. Nah, ikan cupang tidak banyak memerlukan lahan. Bisa dipelihara di dalam toples-toples plastik atau toples akrilik dan sebagainya. Nah, manfaatnya kita juga bisa memanfaatkan limbah plastik, botol-botol plastik untuk membudidayakan ikan cupang, sehingga SD Negeri Nggolo, SD kita itu bisa memanfaatkan limbah plastik. Jadi manfaatnya juga untuk mengurangi limbah plastik di sekitar sekolah. Kalian juga bisa membudidayakan hewan-hewan yang ada di rumah kalian atau yang cocok dengan kalian atau yang ingin kalian pelihara. Silakan. Nah, untuk tugas yang kedua, tentunya di sekitar rumah kalian atau bahkan kalian sudah punya hewan peliharaan, yang di sini khususnya ikan. Nah, yang Pak Arif contohkan di atas tadi cuman satu jenis ikan, yaitu jenis ikan koki. Dan ciri-cirinya tadi kan. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian tulis 5 jenis ikan yang lain beserta ciri-cirinya. Pak Arif pengen tahu kalian sejauh mana mengenal jenis-jenis ikan dan ciri-cirinya. Boleh yang kalian tulis itu ikan hias, contohnya yang Pak Arif tulis tadi ikan koki. Bisa kalian tulis ikan yang bisa dikonsumsi, seperti contohnya ikan lele, ikan bawal dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, coba kalian bisa menanyakan informasi. Kalau kalian kesulitan, bisa menanyakan ke anggota keluarga kalian di rumah, atau bisa searching melalui Google. Gitu ya anak-anak, tulis 5 saja, 5 jenis ikan dan beserta ciri-cirinya. Kalau sudah selesai, jangan lupa juga dikirim. Nanti setelah kalian mengirim tugas, nanti ada beberapa kunci jawaban tentang jenis-jenis ikan dan ciri-cirinya. Siapa tahu nanti jenis-jenis ikan kalian yang kalian tulis ada di kunci jawaban. Kalau tidak sama dengan kunci jawaban, bagaimana Pak? Diperbolehkan. Kunci jawaban itu hanya untuk memandu kalian agar sesuai atau sesuai dengan kisi-kisi yang ingin Pak Arif tentukan.
Jadi jawaban kalian itu tidak melenceng dari kunci jawaban. Jawaban yang lain boleh, tapi harus sesuai dengan yang ditugaskan oleh Pak Arif. Nah, di pembelajaran yang selanjutnya, kalian tentu masih ingat dengan teknik perkalian bersusun yang kalian pelajari kemarin. Ini fungsinya seperti yang Pak Arif jelaskan, ketika kalian menemukan perkalian yang menjumlahkan berulang-ulang sampai ratusan. Nah, ini kalian susun seperti ini. Tentunya Pak Arif sudah menjelaskan kemarin, kalian juga Pak Arif yakin sudah sebagian besar atau semuanya pasti sudah mengerti dengan teori perkalian bersusun yang sudah Pak Arif jelaskan kemarin. Nah, tugas kalian untuk yang tugas ketiga, agar kalian lebih memahami teknik perkalian bersusun, Pak Arif minta kalian menyelesaikan soal cerita, karena nanti di ulangan tema atau di ulangan tengah semester atau di ulangan penilaian akhir semester, bentuk soal untuk penjumlahan dan perkalian itu kebanyakan soal cerita. Jadi tidak soal angka dikali berapa dengan angka gitu, enggak. Tapi kalian berlatih sekarang untuk memahami soal cerita matematika. Seperti yang pertama, nanti ada 3 soal ya anak-anak, soal cerita. Yang pertama, ada soal Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, ini nanti bisa kalian susun dengan perkalian bersusun ya. Yang kedua, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, sudah Pak Arif bantu. Yang pertama tadi dengan gambar ada 3 ember, terus masing-masing embernya ada 320 ekor. Tinggal kalian kalikan. Soal kedua juga sama, sudah Pak Arif bantu dengan gambar, ada 7 akuarium, masing-masing akuariumnya berisi 110 ekor, begitu ceritanya. Nah, bagaimana dengan soal yang ketiga? Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Nah, ini sudah Pak Arif bantu juga dengan gambar, ada 5 ember, masing-masing embernya ada 300 ekor ikan mas. Nah, selesaikan dengan teknik seperti yang di atas ini tadi ya, yang bersusun. Kalau sudah selesai nanti dikirim jawabannya. Terus nanti juga Pak Arif berikan kunci jawaban yang benar ya tentunya. Nah, nanti coba kalian cek jawaban kalian sudah sesuai dengan kunci jawaban atau belum. Mungkin dari Pak Arif untuk pembelajaran hari ini Pak Arif cukupkan sekian. Selamat belajar di rumah, kalian tetap sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Pak Arif yakin kalian pengen segera masuk ke sekolah, namun sesuai anjuran pemerintah, sekolah belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka karena masih dalam situasi PPKM.
Namun Pak Arief yakinkan kalian meskipun tidak bisa bertatap muka, kalian tetap bisa belajar dengan daring seperti ini. Setiap hari kalian tetap harus belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi khususnya di kota Yogyakarta segera berakhir dan kalian nanti bisa kembali belajar tatap muka secara langsung di sekolah dengan teman-teman kalian dan dengan Pak Arief tentunya. Amin. Kita doakan bersama dan kita jaga protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir. Dari Pak Arief cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.